Morning, everyone. Welcome to Introduction to Literature class. In today's meeting, we are going to discuss about children's literature. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sastra anak. Gitu ya. Kita sudah membahas berbagai jenis sastra dari prosa, poetry atau puisi, lalu juga drama atau play. Kita juga sudah membahas graphic literature di mana format gitu ya, format sastranya dalam bentuk gambar. Lalu juga kita sudah membahas berbagai medium sastra seperti cyber literature gitu ya, yang sastra di mana sekarang sudah tidak hanya berupa buku cetak tetapi juga sudah bisa dinikmati secara digital. Bukan hanya digital tetapi juga diakses. Biasanya digital itu misalkan hanya dalam satu device gitu ya, satu gawai. Device itu bahasa gadget, bahasa Indonesianya itu gawai. Gawai, G-A-W-A-I. Biasanya misalkan dalam Kindle, dalam e-book reader, itu artinya e-book zaman dahulu gitu ya, itu adalah sastra digital. Lalu semakin ke sini muncul sastra cyber di mana atau cyber literature di mana sastra bisa diakses kapan saja, di mana saja, melalui perangkat apa saja gitu ya, selama memiliki koneksi internet. Lalu kita juga sudah membahas oral literature, di mana salah satu bentuk sastra yang dianggap sebagai bentuk sastra tertua gitu ya, yang paling muncul. Jadi sebelum ada sastra tertulis, bahkan sastra tertulis seperti di prasasti ataupun sastra gambar seperti cave painting ya, lukisan di gua, sastra lisan itu sudah lebih dianggap sudah lebih dulu tumbuh di masyarakat gitu ya. Nanti masing-masing jenis, genre, format, dan medium sastra tersebut memiliki karakteristik masing-masing. Sudah kita bahas semuanya, sekarang kita masuk ke salah satu genre. Kita juga sudah membahas popular literature gitu ya. Nah, sastra anak ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan popular literature. Kalau kita pahami, ketika kita mempelajari tentang sastra populer itu salah satu karakteristiknya adalah sudah mengerucut gitu ya. Ketika penulis menulis karyanya, dia sudah tahu siapa yang akan membaca. Jadi sudah tahu target audiens gitu ya. Kalau misalkan tentang cerita percintaan, romance, yang romantis, yang happy ending, seperti fairy tale, berarti nanti sasaran pembacanya adalah perempuan. Nah, kalau misalkan cerita tentang superhero, science fiction, nanti target pembacanya lebih condong ke laki-laki gitu ya. Ini juga sama, sastra anak, penulis ketika menulis karyanya itu sudah mengetahui bahwa karya ini nantinya akan dibaca atau target audiensnya adalah anak-anak ya. Sehingga definisi dari sastra anak itu adalah an assortment of book and not books. Jadi semakin kesini kan semakin luas gitu ya, yang dianggap sastra itu bukan hanya berupa buku tetapi juga seperti e-book, website, bahkan cuitan, bahkan postingan Instagram juga banyak gitu ya yang sudah menjadi dianggap sebagai sastra. And assortments jadi berupa pilihan atau perkumpulan gitu ya, buku written for children, ditulis untuk anak gitu ya utamanya, tetapi juga tentu saja karena ditujukan untuk anak, dewasa juga adult boleh membaca gitu, tetapi tidak sebaliknya. Sastra yang untuk adults itu tidak bisa atau tidak boleh dibaca untuk anak. Read by children gitu ya. Tadi written for children, ditulis untuk anak dan orang dewasa. Read by children and adult, dibaca oleh anak-anak, tetapi juga orang dewasa tentu saja boleh membaca, bisa membaca gitu ya. Lalu written about children, ditulis tentang anak-anak, but not necessarily. Jadi sastra anak itu bisa jadi tokohnya bukan anak-anak gitu ya. Kebanyakan memang ceritanya adalah tentang anak-anak, jadi karakternya semua nanti akan anak-anak. Tetapi ada juga karya-karya sastra anak yang tokohnya bukan anak-anak ya, menampilkan karakter seperti misalkan hewan itu kan ada hewan dewasa dan anak-anak gitu ya. Misalkan kucing itu kitten,
Dan cat bisa jadi karakternya itu bukan selalu, tidak selalu melulu kitten gitu ya, atau puppy, anak anjing, tapi bisa jadi papinya sendiri atau dogs gitu yang menjadi cerita. Jadi tidak mesti anak-anak. Begitu juga ketika karakternya adalah manusia, belum tentu karakternya itu selalu anak-anak. Bisa jadi karakternya orang dewasa tetapi menampilkan cerita atau makna di dalamnya itu adalah anak-anak gitu ya. Oke, ini adalah definisinya. Jadi ya, written for children ditulis untuk anak-anak, read by children dibaca oleh anak-anak, written about children itu adalah definisi dari sastra anak gitu ya. Beberapa contoh sastra anak yang populer adalah Charlotte's Web karyanya E.B. White dan The Tale of Peter Rabbit. Ini pasti populer sekali ya, Peter Rabbit, banyak rangkaian ceritanya. Makanya tadi disebut assignments of book. Jadi seperti Peter Rabbit ini nanti banyak seperti episodenya gitu ya. Bukan hanya satu cerita Peter Rabbit, tetapi Peter Rabbitnya ini banyak. Oh, seperti kalau sinetron itu ada episode-episodenya. Lalu berikutnya tujuan dari sastra anak itu adalah mempertemukan anak dengan dunia gitu ya, yang nantinya membentuk bagaimana anak-anak memahami dunia di sekitarnya gitu ya. Jadi karena anak-anak ini kan sosialisasi, kalau sekarang mungkin termasuk mungkin di zaman kalian dari anak kecil sudah disekolahkan ada playgroup, bahkan ada sebelum playgroup ya, namanya apa saya kurang paham, infant group. Jadi masih kecil sekali gitu ya, masih 1 tahun sudah ada seperti playdates dan lain-lain. Itu sudah dari kecil. Jadi anak-anak berinteraksi dengan anak-anak lainnya dalam lingkup sekolah gitu ya. Tapi kalau seperti pada zaman saya itu baru mulai dari TK ya, kindergarten. Zaman generasi sebelum saya, orang tua saya gitu ya, tidak ada sebelumnya TK gitu ya. Jadi salah satu cara memperkenalkan dunia di sekitar kepada anak yang lingkup kesehariannya hanya berkutat dengan orang tua dan keluarga, serumah, tetangga gitu ya, melalui karya sastra ya. Lalu juga tujuan lainnya adalah membangun respons pembaca yaitu anak-anak terhadap estetik, rasa estetik gitu ya. Jadi dari kecil sudah harus dibangun. Makanya nanti salah satu ciri sastra anak itu adalah gambar gitu ya. Karena melalui gambar, melalui warna, perkembangan otak bisa berkembang dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Lalu juga persepsi di mana indera penglihatan gitu ya nanti terasah dengan anak ini membaca sastra gitu ya. Salah satunya adalah sastra anak. Lalu berikutnya tujuan dari sastra anak adalah meningkatkan sensitivitas dari si anak gitu ya terhadap tulisan. Jadi tentu saja ketika belajar, makanya sekarang ketika masuk SD, mungkin ketika zaman orang tua dulu gitu ya, ketika masuk SD dia baru diajari baca hitung tulis gitu ya. Ketika mereka masuk SD, tetapi kalau sekarang sudah tidak bisa. Masuk SD anak sudah harus bisa baca hitung tulis gitu ya. Bahkan masuk TK pun sudah harus bisa baca hitung tulis gitu. Jadi nah ini salah satu cara belajarnya adalah dengan memperkenalkan karya sastra. Lalu juga tujuan dari sastra anak adalah berkontribusi terhadap ekspresi visual. Jadi ketika anak ini ingin mengutarakan, dia bisa menggunakan melihat dari karya sastra sebagai acuannya gitu ya. Misalkan ketika happy, ketika bersemangat, biasanya kan kalau di sastra anak berupa gambar, animasinya itu berupa misalkan yay gitu ya. Sehingga itu juga bisa dicontoh oleh anak. Visual expression dari tangkapan yang si anak tangkap secara visual itu bisa dia ekspresikan kembali gitu ya ketika mengutarakan apa yang dia rasakan gitu. Jadi lebih ke
psikomotorik gitu ya, tujuan dari pembacaan sastra anak oleh anak. Lalu berikutnya format. Nah, tadi sudah saya singgung juga ya, format dari sastra anak itu kebanyakan adalah picture books. Jadi picture book seperti graphic novel yang kita pelajari kemarin yang graphic literature, graphic literature itu nanti bawahnya ada graphic novels, ada picture books. Nah, picture books ini tentu saja sama, tetapi dia lebih simple gitu ya. Jadi tidak banyak storyline-nya, tidak terlalu banyak, kata-katanya tidak terlalu banyak karena biasanya ketika si anak itu tumbuh, dia lebih bisa melihat, mencerna gambar terlebih dahulu daripada mencerna huruf-huruf atau membaca gitu ya. Jadi format sastra anak makin kecil umur anak yang ditargetkan itu nanti makin banyak gambarnya daripada hurufnya gitu. Jadi kalau tadi sastra populer itu menargetkan audiensnya atau pembacanya, ini nanti sastra anak mengerucut lagi gitu ya. Anak umur berapa yang ditargetkan? Biasanya picture books itu untuk bayi-bayi gitu ya, berapa 6 bulan, 1 tahun gitu ya, yang hanya bisa menangkap itu dari gambar saja gitu ya. Jadi namanya picture book. Selalu juga ada baby book. Nah, baby book nanti ini yang itu tadi yang untuk picture book, misalkan untuk baby book itu untuk misalkan memperkenalkan, biasanya digantung di berupa kartu-kartu yang digantung di atas nursery-nya gitu ya, di atas kalau di luar negeri kan anak itu tidak tidur bersama ibu bapaknya gitu ya, tapi mereka tidur di keranjang sendiri, di crib. Nah, biasanya di cribnya itu di atasnya digantung kartu-kartu yang sebenarnya itu bisa dianggap sebagai bentuk sastra anak gitu ya, karena berupa gambar. Nah, karena dalam dalam disiplin sastra gitu ya, terutama akademik, biasanya sastra anak ini dipandang sebelah mata gitu ya. Kalau kita pelajari kemarin awalnya gitu ya, sebelum tahun 1060-an, sastra populer dan budaya populer lainnya itu tidak dianggap sebagai objek yang layak untuk diteliti dalam dunia akademik. Sastra populer, budaya populer saja dianggap seperti itu gitu ya, yang target audiensnya adalah orang dewasa. Terlebih lagi yang untuk anak-anak ya, akademisi tidak melirik sastra anak sebagai objek penelitian gitu. Ini tapi semakin ke sini gitu ya, ternyata semakin diteliti, kualitas dari sastra anak sendiri juga bervariasi gitu ya. Bahkan dinilai gitu ya, sastra anak yang bisa dianggap bagus untuk umur-umur infant 1 tahun ke bawah gitu ya, batita 3 tahun ke bawah gitu ya, itu semakin sulit untuk diramu karena memerlukan kajian yang lebih dalam gitu, karena kan kita tidak bisa melihat bagaimana, kita tidak bisa menanyakan gitu ya, bagaimana si anak ini suka atau tidak kalau dia masih bayi gitu ya. Jadi kita harus riset dalam menentukan formula seperti apa yang tepat untuk dibuat dalam buku untuk bayi di bawah 1 tahun, itu lebih sulit gitu ya daripada menuliskan misalkan yang untuk dewasa, karena untuk dewasa kita bisa menanyakan respon secara langsung ya. Jadi sebenarnya kualitas dari sastra anak juga bervariasi gitu ya. Ada yang sastra anak bagus tadi contohnya seperti Charlotte's Web, itu banyak sekali sudah dikaji di jurusan sastra Inggris, itu banyak sekali gitu ya. Jadi tidak ada alasan bahwa sastra anak tidak layak dijadikan objek penelitian dalam disiplin ilmu sastra. Contohnya juga salah satu karya sastra pertama di Amerika gitu ya, yang mencirikan yang dianggap sebagai penciri identitas bangsa Amerika ketika pertama kali merdeka dari penjajahan Inggris gitu ya, salah satunya adalah Huckleberry Finn. Huckleberry Finn itu karakternya masih anak, seperti biasa terputus, saya lanjutkan. Banyak yang menganggap buku Huckleberry Finn tersebut bisa karyanya Mark Twain itu bisa dianggap sebagai sastra anak gitu ya, karena
karakternya anak-anak, lalu juga target pembacanya ditunjukkan dia dijadikan sebagai bacaan wajib di sekolah di Amerika Serikat. Jadi bisa dianggap seperti itu juga gitu ya. Lalu biasanya sastra anak juga mementingkan konten. Jadi kalau misalkan novel itu kan hanya berupa kata-kata, sedangkan format dalam sastra anak itu mementingkan sekali konten, layout, illustration, dan bahasa gitu ya yang didesain sesuai dengan perkembangan kemampuan anak gitu ya. Jadi harus dipikirkan sampai sebegitunya itu ya. Kalau kata-kata, kalau novel dewasa kan kita hanya perlu menuliskan dalam bentuk paragraf ya sudah cukup gitu ya. Kata-kata saja dalam bentuk paragraf nanti dari kalimat kata-kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi halaman, halaman menjadi chapter gitu ya, lalu menjadi satu buku. Tetapi kalau dalam sastra anak tidak bisa seperti itu. Harus kita perhatikan ilustrasinya. Misalkan dalam satu halaman gambarnya mau ditaruh di sebelah mana gitu ya, itu harus diperhatikan. Jadi layout juga penting dalam sastra anak. Termasuk selain itu juga pemilihan katanya. Kalau misalkan dalam novel dewasa, pemilihan kata kita bisa memilih menggunakan diksi. Diksi itu pilihan kata yang sophisticated, yang mutakhir, yang terdengar canggih, yang jarang dipakai gitu ya, yang berbunga-bunga. Tapi kalau anak tidak bisa. Kita harus bisa, penulis itu harus bisa menyampaikan jalan cerita, maksudnya dengan bahasa yang sederhana, dan itu bisa menjadi sulit, bisa menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Lalu berikutnya adalah variety atau jenis-jenis gitu ya. Jadi karya sastra anak juga banyak jenisnya. Jadi karya sastra anak itu dianggap sebagai artless, jadi tidak ada nilai seninya. Lalu juga pointless. Pointless di sini artinya tidak ada titik beratnya. Karena kalau sastra dewasa, terutama sastra adiluhung, itu salah satu poinnya adalah untuk mengkritisi keadaan sosial masyarakat dan budaya di mana sastra tersebut lahir atau tumbuh gitu ya. Jadi sastra anak itu dianggap artless, pointless, makanya tadi dianggap karya sastra ini tidak layak dijadikan objek penelitian akademik gitu ya. Dan karya sastra anak juga dianggap sebagai basal readers. Jadi basal readers adalah biasanya antologi dari cerita-cerita atau tulisan-tulisan lainnya yang disatukan untuk anak, untuk siswa gitu ya, ditujukan untuk siswa pada kelas atau level tertentu gitu ya. Jadi seperti buku pelajaran, dan di situ biasanya dianggap karena fokusnya adalah di dunia pendidikan, sehingga dianggap karya-karya sastra anak itu tidak memiliki nilai seni ya. Padahal seperti yang tadi saya singgung, kualitas dari sastra anak juga bervariasi gitu ya. Lalu juga karena bahasa sastra anak itu harus simple, sehingga biasanya ini sama dengan basal readers. Jadi pemilihan kata-katanya juga monoton, gitu ya, tidak bisa berbunga-bunga. Seperti tadi yang saya jelaskan, pemilihan katanya tidak bisa menggunakan kata-kata yang jarang digunakan atau yang mutakhir, sophisticated, gitu ya. Lalu juga karena penciptaan karyanya sendiri dari awal menargetkan kepada anak-anak, sehingga banyak yang menganggap karya sastra anak ini seperti ketika dibuat itu sudah dalam cetakan gitu ya, sehingga ya nanti semua kebanyakan miripnya sama, kebanyakan jalan ceritanya sama. Jadi kalaupun sudah membaca ketika kita sudah mengkaji satu cerita, ya sudah, kajian-kajian lain terhadap cerita anak ya akan sama seperti itu. Itu anggapan dahulu gitu ya. Karena penciptaan karya sastra anak itu sudah dicetak sesuai dengan target audiensnya, yaitu anak-anak itu tadi gitu ya, sehingga penulisan ceritanya nanti tidak bisa berkembang, monoton dan lain-lain. Seperti alur ceritanya itu terkontrol gitu ya. Nah, ini sehingga banyak juga karya sastra anak yang kemudian dikembangkan menjadi untuk novel dewasa gitu ya, sehingga nanti plot
jalan ceritanya bisa ditambahkan, pilihan kata-katanya bisa lebih berbunga-bunga gitu ya. Ini contohnya adalah The McGuffey Readers atau Treasures. Ini contoh dari Basel Readers. Supaya tidak membingungkan gitu ya, saya pindahkan di sini. Lalu kita masuk ke karakteristik dari karya sastra anak. Yang pertama tentu saja children atau anak. Karena target audiensnya adalah anak gitu ya, tadi seperti definisi dari definisinya sendiri gitu ya, written for children, read by children. Apalagi? Saya lupa. Written for children, written about children, read by children gitu ya, sehingga di dalam karya sastra anak mayoritas tokohnya adalah anak-anak, termasuk biasanya protagonisnya adalah anak-anak gitu ya. Dan kenapa gitu ya, karena target audiensnya kan anak-anak, sehingga isi ceritanya termasuk tokoh di dalamnya itu harus mencerminkan identitas dari si pembaca. Kenapa? Agar si pembaca itu bisa memiliki keterikatan batin dari adanya familiaritas gitu ya, karena kejadian yang dialami si pembaca dengan kejadian yang dialami tokoh dalam novel itu sama, sehingga bisa relate gitu si pembaca, yaitu anak-anak, dengan tokoh anak-anak di dalam cerita. Lalu juga appealing gitu ya, lebih menarik bagi anak-anak karena cerita dari sastra anak itu mencerminkan perspektif mereka, sudut pandang dan apa yang mereka inginkan. Ya, misalkan Charlie and the Chocolate Factory itu tentang coklat, ya anak-anak suka coklat gitu ya, sehingga ketika membaca itu anak-anak suka. Ini saya tambahkan Willy Wonka, Charlie and the Chocolate. Ini yang salah satu tokohnya ada Willy Wonka-nya itu, yang di dalam versi filmnya diperankan oleh Johnny Depp. Biasanya seperti itu gitu ya. Makanya misalkan dalam cerita anak juga banyak hewan-hewan karena anak-anak suka hewan, misalkan rabbit, kucing gitu ya. Tetapi tadi di Charlotte Web itu nanti pig, ya sedikit berbeda. Lalu elemen lainnya dari karya sastra anak adalah illustration. Seperti saya singgung dari awal tadi, kebanyakan karya sastra anak itu menggabungkan antara tulisan dengan huruf gitu ya, sehingga ilustrasi itu menjadi bagian penting dalam cerita, dalam bagaimana penulis ini menggulirkan alurnya. Selain itu ada juga tujuan dari ilustrasi di dalam sastra anak, yaitu untuk agar anak itu tetap fokus, tetap memperhatikan karya sastra, karena mereka kalau membaca kata-kata, kita pun yang dewasa ketika hanya membaca kata-kata bosan gitu ya. Makanya di dalam majalah itu porsinya bisa 50-50 antara gambar dengan tulisan. Begitu terlebih lagi anak-anak gitu ya, kalau hanya melihat deretan huruf-huruf itu mereka akan bosan. Sehingga ilustrasi digunakan agar anak-anak itu tetap memperhatikan karya yang sedang dibaca dan juga menstimulasi imajinasi, karena kalau hanya membaca kata-kata, misalkan ketika orang dewasa membaca penggambaran sebuah setting tempat, dia nanti sudah bisa menggambarkan dalam otaknya, oh tempatnya seperti ini, misalkan dalam ruangan ada benda ini. Tetapi ketika anak-anak itu belum bisa gitu ya, sehingga lebih bagus, lebih memudahkan mereka memahami jalan cerita ketika dituangkan dalam bentuk gambar gitu ya. Karena seperti tadi saya singgung, anak-anak itu lebih dulu bisa melihat atau mencerna gambar daripada membaca huruf-huruf gitu ya. Lalu juga ilustrasi itu nantinya bisa digunakan untuk mendramatisasi dan menekankan cerita yang sedang digulirkan dalam karyanya gitu ya. Makanya kenapa ketika kita membaca novel dengan menonton film, efeknya bisa berbeda. Mungkin kebanyakan orang gitu ya lebih mudah menangis ketika menonton film yang sedih daripada membaca
novel yang sedih, padahal misalkan dari satu cerita yang sama. Karena kalau kita melihat, itu kita melihat secara langsung tokohnya seperti apa, air mata mengalir seperti apa, itu bisa kita langsung rasakan sendiri gitu ya. Lalu berikutnya karakteristik lain dari karya sastra anak adalah innocence, karena anak-anak itu kan belum berdosa gitu ya, mereka masih belum punya pikiran jahat, pikiran kotor seperti orang dewasa. Jadi begitu pula isi dari karya sastra anak. Jadi karakter-karakternya gitu ya, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dimiliki anak, karena anak itu kan sudah memiliki pertanyaan. Misalkan anak bisa bertanya kepada orang tuanya, dari mana saya datang gitu ya, artinya bagaimana saya diciptakan gitu kan, tidak mungkin menjelaskan secara biologis karena mereka masih anak-anak gitu ya. Lalu juga ketika mereka menanyakan, misalkan punya peliharaan, lalu peliharaannya ini melahirkan, kok bisa si peliharaannya ini punya anak, bagaimana? Nah, ketika itu dijelaskan, itu kan harus dengan cara-cara tertentu yang tidak bisa menjelaskan seperti dalam ketika menjelaskan kepada orang dewasa gitu ya. Jadi ketika anak ini bertemu dengan melihat hal baru, bertemu hal baru, itu yang memicu kepenasaranan mereka. Jadi mereka ketika curiosity atau penasaran dari anak muncul, itu harus dijelaskan dengan sedemikian rupa. Nah, salah satu cara menjelaskannya adalah melalui sastra anak gitu. Contohnya misalkan ketika anak ini melihat sesuatu lalu dia menginginkan hal tersebut, dan mau tidak mau dia ingin memiliki hal tersebut, padahal misalkan itu adalah milik orang lain atau sesuatu yang tidak dijual, ataupun kalau dijual harganya mahal, orang tua tidak mungkin membelikan. Orang tua kan harus bisa menjelaskan ya. Kalau anak, karena anak ini innocent, belum punya kontrol sosial, belum tahu norma-norma, sehingga ya dia tidak mau harus mendapatkan hal tersebut, padahal kan tidak seperti itu ya. Nah, ini bagaimana orang tua menjelaskan kepada anaknya gitu ya, menjelaskan hal-hal abstrak seperti tadi, misalkan hubungan suami istri itu kan itu fisikal, tetapi ketika buat mereka abstrak gitu ya, bagaimana seorang anak bisa lahir ke dunia, itu kan abstrak bagi mereka. Nah, itu makanya biasanya harus dijelaskan, dan jelaskan sesimpel mungkin, salah satunya dengan misalkan menggunakan karya sastra anak. Makanya salah satu ciri dari karya sastra anak adalah action verb. Jadi karakternya itu lebih banyak bertindak gitu ya, daripada merasakan dengan emosi atau pikiran. Jadi misalkan karakternya itu terjatuh, karakternya berteriak, karakternya memakan, dibanding dengan merasakan, berpikir sesuatu hal yang sulit untuk dijelaskan, absurd gitu ya. Kalaupun ada muatan-muatan emosi di dalam karya sastra anak, itu biasanya hal-hal yang simpel ya. Lalu karakteristik berikutnya dalam karya sastra anak adalah sesuatu yang fantastis. Karena imajinasinya, walaupun mereka kan tidak bisa membedakan mana yang nyata dengan mana yang imajinasi gitu ya, sehingga dalam imajinasi mereka, misalkan kucing, anjing itu bisa berbicara. Seperti itu juga yang nanti dalam karya sastra gitu ya. Misalkan orang bisa terbang, seperti misalkan Doraemon, peliharaan kucing tetapi bisa berbicara, dan dia punya berbagai macam alat ajaib gitu ya. Nobita bisa terbang, lalu orang bisa tumbuh menjadi raksasa gitu ya, bisa berbicara dengan anime, dengan hewan, bisa mengeluarkan mantra seperti di Harry Potter misalkan, nanti ketika mengeluarkan mantra sesuatu akan terjadi. Nah, itu kan imajinasi yang fantastis, yang di luar kejadian nyata, real gitu ya, karena anak-anak tidak bisa membedakan mana yang imajinasi, mana yang nyata. Lalu karakteristik berikutnya adalah optimisme. Karena mereka itu masih innocence gitu ya, sehingga anggapan mereka terhadap di dunia itu masih optimis. Masih masa depan akan cerah gitu ya. Makanya biasanya cerita anak-anak itu berakhir dengan
happily ever after atau happy ending gitu ya. Lalu juga biasanya jalan ceritanya itu mendukung eh, kebahagiaan si tokoh protagonisnya, tokoh utamanya gitu ya. Ini sebenarnya karya sastra anak seperti ini dipengaruhi oleh Children's Right Movement yang terjadi pada zaman Industrial Revolution di Inggris. Mungkin kalian sudah belajar dengan Mr. Septa ya di kelas British Culture. Jadi pada saat itu anak-anak pun sudah dijadikan buruh. Bahkan anak-anak kecil masih berumur 6 tahun gitu ya sudah jadi buruh yang bekerja di pabrik-pabrik dalam jam bekerja yang lama gitu ya. Salah satu contohnya dituangkan dalam karya sastra Oliver Twist oleh Charles Dickens. Nah, ini nantinya mendorong pemerintah parlemen untuk membedakan antara anak dengan dewasa karena nanti anak memiliki hak-hak tersendiri gitu ya. Orang dewasa memiliki kewajiban-kewajiban tersendiri. Makanya sekarang anak-anak tidak boleh dipekerjakan. Artis anak-anak pun nanti itu dikontrol oleh KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia kalau di sini dengan Kak Seto sebagai pembinanya. Itu ya sehingga karya sastra anak juga digunakan untuk melindungi hak-hak anak gitu agar kewajiban orang tua juga terpenuhi bagi anak-anaknya gitu ya. Lalu ini tadi sudah fantastik. Lalu berikutnya adalah didactism. Tujuan penciptaan karya sastra itu karya sastra anak itu bukan hanya untuk menghibur anak-anak, bukan hanya untuk dibacakan ketika mereka akan tidur sebagai dongeng agar mereka terlelap, tetapi juga harus ada unsur-unsur pengajarannya. Teach, makanya didactism atau pedagogi. Jadi harus ada muatan-muatan pembelajaran yang bisa diperoleh anak ketika membaca sebuah karya sastra, ketika orang tuanya membacakan karya sastra kepada mereka. Pelajarannya sendiri tidak kaku seperti cara membaca ABC atau cara berhitung 1, 2, 3 ya, tidak seperti itu, tetapi belajar untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang kejam gitu ya. Dan kalau kita melakukan kesalahan harus seperti apa gitu ya, memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi muatan-muatan nilai moral yang harus ditanamkan juga dalam karya sastra. Makanya biasanya dalam karya sastra anak, tokoh jahatnya itu selalu mendapat hukuman di akhir cerita ya. Makanya makanya dalam beberapa genre, beberapa buku, kategori buku anak gitu ya, diberi label parental advisory atau bimbingan orang tua. Kenapa? Karena orang tua mungkin harus menekankan mana perbuatan yang salah, mana perbuatan yang baik gitu ya. Contohnya misalkan dalam cerita si Kancil ini kan mencolong dari kebunnya Pak Tani gitu ya. Makanya harus diberi penjelasan gitu ya. Mencuri adalah hal yang tidak baik. Si Kancil sendiri merupakan dianggap sebagai karakter trickster namanya. Jadi suka menipu, pakai trickster, tukang menipu gitu ya. Karena dia tukang menipunya sendiri bukan hanya menipu si Pak Tani yang sayurannya dia colong, tetapi juga bisa menipu buaya dan harimau yang dia temui yang ingin memakan dia gitu ya. Dia bagaimana dia mengelabui buaya agar bisa menyeberangi sungai gitu ya ketika melarikan diri dari harimau seperti itu. Itu harus diberikan arahan-arahan, penekanan-penekanan mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu kita come to the end of the materials. Apakah ada pertanyaan? We have less than 1 minute for discussion. Apakah ada pertanyaan tentang karya sastra anak?